Srir Astu Swasti Praja. Ya, untuk membangun negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Ecofest 2022, yang kami hormati segenap panitia Lomba Debat Ecofest 2022 serta kolega kami dari tim Kontra. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Saya Najihah sebagai pembicara pertama yang bertugas menguraikan definisi, latar belakang mosi, dan menyampaikan poin penting argumen kami. Kemudian pembicara kedua kami ada Wafik Nur Aziza yang bertugas menyampaikan argumentasi untuk memperkuat argumen yang telah saya sampaikan disertai dengan bukti empiris. Kemudian pembicara ketiga kami ada Erlina Dia Armada yang bertugas merekonstruksi arah perdebatan, memberikan rekomendasi dan kesimpulan. Dewan juri yang kami hormati, mosi perdebatan kali ini yakni ekonomi syariah sebagai sektor fundamental di era VUCA. Revolusi industri keempat sudah memberikan banyak perubahan bagi dunia, baik berupa kemajuan yang bersifat positif maupun beberapa hal yang negatif. Termasuk di dalamnya adalah VUCA, vulnerability, uncertainty, complexity, and ambiguity, yaitu dunia yang kita hidupi sekarang ini, di mana perubahan sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif. Pengaruh terbesar dari pergeseran dunia kita zaman sekarang tentu saja dipengaruhi oleh teknologi. Salah satu contohnya terjadi perubahan platform pasar yang kita kenal sehari-hari dengan transaksi jual beli secara online. Tapi perubahan tersebut juga memberikan masalah, yaitu inequality yang terjadi karena anggapan di masyarakat adalah bisnis terpisah dengan nilai-nilai etika. Hasilnya, yang kaya makin menumpuk harta dan yang miskin tidak bisa naik kelas karena ada gap yang cukup besar. Di sini kemudian ekonomi syariah masuk untuk menjadi solusinya. Sebagai contoh yang menerapkan ekonomi syariah Islam adalah negara Uni Emirat Arab, dan ini terbukti berhasil dengan perekonomian negara tersebut yang benar-benar maju. Ini juga membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan hanya sekedar urusan halal haram saja, namun juga halal dan thayyib. Misalnya yang dilakukan oleh Korea Selatan dengan halal beauty-nya yang mengincar pasar kosmetik halal global, juga oleh Thailand yang sedang mengembangkan industri dapur halal mereka di Asia Tenggara, atau Brasil dengan berbagai makanan Timur Tengahnya. Ini membuktikan bahwa konsep halal sudah mengglobal, dan itu pastinya bisa diterapkan di negara Indonesia yang mayoritasnya adalah negara Muslim. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara berkelanjutan terus berupaya melakukan pendigitalisasian UMKM. Per Juni 2022, setidaknya sudah ada sekitar 19,5 juta pelaku usaha UMKM yang telah memasuki ekosistem digital atau 30,4% dari total sekitar 64 juta pelaku usaha sektor UMKM yang tercatat. Sementara itu, pemerintah telah menargetkan 30 juta pelaku usaha pada sektor tersebut sudah terdigitalisasi pada tahun 2024 mendatang. Bank Sentral kemudian memerinci kontribusi ekonomi syariah mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 24,61%, pada tahun 2019 menjadi 24,76%, pada tahun 2020 menjadi 24,86%, dan hingga 3 kuartal tahun 2021 kontribusinya melesat ke 25,44%. Peningkatan kontribusi ini didukung oleh kebijakan pengembangan ekonomi syariah nasional yang semakin fokus setelah salah satunya penerbitan peraturan pemerintah PP nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Maka dari itu, UMKM perlu melakukan sertifikasi registrasi UMKM. Sertifikasi registrasi UMKM bertujuan untuk mendapatkan surat legalitas usaha untuk menerangkan bahwa benar telah didirikannya sebuah usaha di lokasi tertentu di bawah kepemilikan seseorang yang dijelaskan detail dalam sertifikat, dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijualnya. Untuk itu, kami dari tim Pro dengan tegas, lugas, dan mantap sangat setuju dengan mosi perdebatan pada kali ini dengan beberapa poin argumen sebagai berikut. Yang pertama, transformasi terhadap UMKM di era VUCA. Yang kedua, digitalisasi terhadap sektor pengembangan UMKM. Yang ketiga, sertifikasi UMKM sangat penting dilakukan. Supaya arah perdebatan ini terarah, maka kami memberikan limitasi digitalisasi ekonomi syariah di era VUCA. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat,
Izinkanlah saya, Wafik Nur Azizah, sebagai pencerah kedua yang akan memberikan mosi perdebatan kali ini. Dapat kita ketahui bahwa era VUCA merupakan tantangan bagi seluruh sektor yang ada di dalam dunia usaha. Kemampuan dalam menjalankan usaha dalam jangka pendek tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan dalam jalankan usaha. Pemikiran jangka panjang masih dianggap bersifat abu-abu yang berarti penuh dengan ketidakpastian, sehingga diperlukannya disiapkan strategi untuk menghadapi era VUCA. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang yang sangat berpotensi sebagai negara dengan kapasitas ekonomi yang besar di dunia. Berdasarkan poin argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama kami, yaitu yang pertama, transformasi terhadap UMKM di era VUCA. Dewan juri yang terhormat, di Indonesia, UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang dimiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Namun di tengah pandemi dan era VUCA, perubahan yang membuat para UMKM harus bertahan dan dapat menjalankan bisnis dan usaha. Perubahan di era transformasi saat ini memang tidak bisa dibendung lagi. Untuk itu, penting manfaatkan teknologi dalam mengembangkan bisnis. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada Juli 2020, terdapat 82,85% perusahaan yang ada di Indonesia terdampak akibat pandemi COVID-19. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir menyebutkan bahwa 87,5% usaha UMKM Indonesia terdampak akibat pandemi dan 12,5% UMKM yang merasa dampak kecil. Transformasi penguatan ekosistem digital akan menjadi hal penting untuk diterapkan di tanah air. Akselerasi digitalisasi dari kota hingga desa merupakan kunci upaya percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, termasuk dalam peningkatan produktivitas dan kinerja UMKM. Memasuki argumentasi kami yang kedua, yaitu digitalisasi terhadap sektor pengembangan UMKM. Dewan juri yang terhormat, digitalisasi memegang peranan penting dalam penggabungan keenam komponen tersebut dan semakin mengakselerasi program-program pengembangan UMKM. Digitalisasi UMKM menjadi suatu hal yang krusial bagi UMKM. Hal ini sejalan dengan laporan Kata Data yang menyebutkan bahwa 29,1% UMKM menambah saluran pemasaran digital di masa pandemi. Bahkan, 8 dari 10 pembisnis UMKM mengatakan bahwa penggunaan platform digital telah membantu mereka menjalankan usahanya di masa-masa sulit akibat pandemi. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta atau 99% dari struktur usaha di Indonesia yang berkontribusi tak kurang dari 61% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional, serta mampu menyediakan 97% dari lapangan kerja. Pemerintah juga telah menyediakan program PEN dukungan UMKM korporasi sebesar nilai 191,13 triliun rupiah yang ditujukan untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi sekaligus agar lapisan dunia usaha dapat terus mempertahankan usahanya dan juga sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja. Survei dari Bank Indonesia pada Maret 2021 mengungkapkan bahwa 87,5% UMKM terdampak secara negatif oleh pandemi. Namun sebanyak 12,5% responden menyatakan tidak terdampak ekonomi dari pandemi. Bahkan 27,6% diantaranya mengungkapkan peningkatan penjualan. Strateginya adalah berjualan online dan variasi produk. Karena telah menjadi pergeseran pola perilaku masyarakat ke arah digitalisasi di masa pandemi, pemerintah telah lama menyediakan pentingnya digitalisasi UMKM ini. Sebelum pandemi, baru 16% pelaku UMKM memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan produknya. Sehingga ketika pandemi datang, UMKM berada di garis terdepan menjadi sektor yang paling terdampak. Memasuki poin argumentasi kami yang ketiga, yaitu sertifikasi UMKM. Dewan juri yang terhormat, sertifikasi UMKM yaitu sertifikasi halal yang sangat penting bagi pelaku usaha. Hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Tercatat UMKM Indonesia mencapai 64 juta unit usaha. Jumlah ini sangat besar dilihat dari jumlah penduduk di Indonesia. Dari jumlah tersebut, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia diantaranya adalah 98,7% adalah usaha mikro dan sekitar 0,01% atau 5.000 usaha besar. Sertifikasi halal adalah salah satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan mengedarkan produk yang dimiliki. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 untuk mendukung visi Presiden tahun 2024 agar menjadi Indonesia sebagai pusat halal dengan misi pencapaian 10 juta sertifikasi halal. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan argumen yang telah kami paparkan, kami selaku tim pro menyatakan tegas, lugas, dan mantap bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini.
Tanpa ekonomi merdeka tidak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Untuk membangun negara demokratis, maka ekonomi merdeka harus dibangun. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya, Erlina Dia Armada, sebagai pembicara ketiga untuk melanjutkan konstruksi bangunan argumentasi yang telah disampaikan pembicara pertama hingga pembicara kedua tim kami. Seperti yang telah rekan saya sudah sampaikan, dalam hal ini kami sangat paham dan sadar dan setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Ekonomi syariah sebagai sektor fundamental di era VUCA. Transformasi terhadap UMKM dan penguatan ekosistem digital akan menjadi hal penting untuk diterapkan di tanah air. Akselerisasi digitalisasi dari kota hingga desa merupakan kunci upaya percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia, termasuk dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM. Peran UMKM sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Saat ini terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, UMKM juga mampu mencerap 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan teknologi digital secara optimal dalam menjalankan bisnisnya, UMKM bisa memperoleh sejumlah manfaat, antara lain akan mampu menjangkau basis konsumen yang lebih besar, meningkatkan pendapatan, memudahkan monitoring aktivitas usaha, serta menurunkan biaya khususnya bagi pemasaran, logistik, dan pengiriman. Dalam hasil survei OVO dan Core Indonesia tahun 2021 disebutkan bahwa 84% mitra UMKM merasa terbantu oleh adanya fasilitas pembayaran digital atau e-wallet selama masa pandemi. Bahkan 70% diantaranya mengalami peningkatan pendapatan harian. Sejak memanfaatkan layanan keuangan digital, 68% memperoleh akses layanan keuangan yang lebih luas, 71% melakukan pencatatan transaksi penjualan yang lebih teratur, dan 51% mengaku lebih memahami penggunaan teknologi untuk mempertahankan usahanya. Dengan demikian, digitalisasi telah menunjang program meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM. Indonesia membutuhkan banyak sumber daya manusia digital yang handal, termasuk untuk mendukung pengembangan UMKM di tanah air. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong pengembangan wirausaha nasional sehingga dapat tercipta lebih banyak wirausaha muda yang maju dan produktif untuk bersaing di era global. Sebagai peningkatan ekonomi syariah sebagai faktor fundamental di era VUCA. Sebagai contoh yang diterapkan ekonomi syariah Indonesia, negara Arab, dan ini terbukti berhasil dan dalam perekonomian negara tersebut yang benar-benar maju. Ini juga membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan hanya sekedar urusan hal haram saja. Dewan Juri yang terhormat, hal haram halal dan thayyib merupakan gerakan massal untuk mendorong sertifikasi halal. Bentuk keseriusan ini terlihat diantaranya dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pembentukan Badan Jaminan Produk Halal, begitu juga dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang menaruh perhatian terhadap sertifikasi halal. Pemerintah juga akan terus melakukan beragam upaya selain untuk memenuhi kebutuhan muslim dan negeri. Sertifikasi halal juga menjadi pintu yang bisa membuat Indonesia menjadi pemain utama industri halal. Dewan Juri yang terhormat, sertifikasi halal memiliki peran penting dalam mendorong daya saing UMKM, termasuk kemajuan kaum perempuan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan peran besar perempuan dalam kegiatan wirausaha dan gaya hidup halal yang terus berkembang pesat termasuk di era digital. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, transformasi terhadap UMKM. Kedua, digitalisasi terhadap sektor pengembangan UMKM. Yang ketiga, sertifikasi UMKM. Dewan Juri yang terhormat, adapun solusi dan closing statement yang dapat kami sampaikan pada perdebatan kali ini, yaitu diharapkan pemerintah dapat terus mendorong pengembangan wirausaha nasional sehingga dapat terciptanya lebih banyak wirausaha muda dan maju dan produktif untuk bersaing di pasar global. Dengan demikian, digitalisasi telah menunjang program peningkatan inklusi keuangan khususnya bagi UMKM sehingga dapat mendorong ekonomi syariah sebagai sektor fundamental di era VUCA. Dengan menggunakan teknologi digital secara optimal dalam menjalankan bisnisnya, UMKM bisa memperoleh sejumlah manfaat. Memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim. Sertifikasi halal UMKM bukan saja berhubungan dengan keyakinan beragama, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kesehatan, ekonomi, keamanan, dan kebutuhan ibadah. Kami selaku tim pro dengan lugas, tegas, dan mantap setuju dengan mosi perdebatan pada kali ini, ekonomi syariah sebagai sektor fundamental di era VUCA. Sekian dan terima kasih.